Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisa kebutuhan. Adapun anggota kelompoknya, next. Yang pertama ada saya sendiri, Cici Fitria Maulida, Kak Nurjani Sari Ismail, Jimas Ayub Al-Ghafiqi, dan Pancawi Guna Sitanggang. Adapun materi-materi yang akan kami bahas yaitu mengenai latar belakang, metodologinya, dan temuannya. Adapun untuk latar belakangnya sendiri akan dijelaskan oleh Kak Nurjani Sari Ismail. Kepada Kak Jani, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi pertama. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari permasalahan yang kita angkat yaitu kurangnya tempat untuk menjual berbagai pakaian bekas. Kedua, perilaku konsumtif dari beberapa individu. Revolusi industri fashion yang berkembang cepat. Nah, dari beberapa permasalahan yang ada, dibutuhkan cara untuk meminimalisir sampah tekstil atau permasalahan tersebut, terutama dalam bidang fashion, sehingga dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat menjual maupun membeli pakaian bekas yang masih layak dipakai untuk mengurangi penumpukan pakaian bekas yang ada di rumah maupun di toko-toko. Selanjutnya, adapun metodologi yang ada, yang pertama affinity diagram, yang kedua prototype, ketiga visioning, dan keempat CAC. Selanjutnya, temuan-temuan pada materi kami, yang pertama affinity diagram, kedua CAC, ketiga visioning, keempat storyboard, yang kelima value proposition canvas, keenam business model canvas, 7 use case, dan yang terakhir UX flowchart. Nah, pada bagian ini affinity diagram masih pada level 1, di mana affinity ini berisikan beberapa kumpulan affinity note berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah kami lakukan di toko. Adapun yang kami temukan yaitu identitas, relasi, kendala, solusi, model, rentan usia pembeli, dan suasana. Selanjutnya affinity diagram level 2. Setelah kami menemukan level 1 tadi, sekarang kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok yang lebih spesifik dibandingkan sebelumnya. Seperti identitas, ada nama penjual, nama pembeli, dan seterusnya. Relasi, ada sosial media, brand-brand yang digunakan, jenis toko, dan lain sebagainya. Next. Nah, CIC ini merupakan permasalahan utama yang kami temukan. Yang pertama, ada satu permasalahan utama yang kami temukan, yaitu masih banyak masyarakat yang meragukan kualitas dari barang bekas. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, terkadang barang tidak sesuai dengan gambar yang tersedia. Kualitas barang tidak sesuai dengan harga, dan terakhir masyarakat tidak mengikuti tren-tren yang ada. Nah, dari masalah ini kemudian diturunkan lagi menjadi permasalahan-permasalahan atau faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tadi. Selanjutnya, selanjutnya ada visioning. Tadi terdapat sebuah permasalahan-permasalahan. Nah, tentu permasalahan tersebut membutuhkan sebuah solusi. Nah, di visioning ini terdapat 5 solusi. Yang pertama, penjual melakukan live streaming pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, penjual menggunakan fitur pesan sekarang, bayar nanti. Penjual lakukan promosi di berbagai platform.
Dan selanjutnya pembeli melakukan pengecekan barang melalui review-review pada pembeli sebelumnya. Dan yang terakhir, penjual harus teliti dalam mempacking dan mengecek barang sebelum barang tersebut dikirim ke pembeli. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Jani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas Ayub Al-Wafiqi. Kepada Dimas, disilakan. Baik, terima kasih kepada Cici. Saya akan menjelaskan storyboard. Yang pertama, storyboard penjual. Di sini, pada halaman pertama, penjual sedang kebingungan karena pakaian dijual tidak kunjung laku. Selanjutnya, penjual sedang memikirkan cara agar pakaiannya terjual. Pada halaman terakhir, setelah beberapa lama, kemudian penjual kepikiran untuk melakukan promosi di berbagai platform. Next. Selanjutnya, storyboard pembeli. Pada halaman pertama, pembeli kebingungan untuk membeli baju bekas yang masih layak dipakai. Selanjutnya, beberapa saat kemudian, pembeli kepikiran untuk membeli baju bekas layak pakai secara online. Yang terakhir, pembeli langsung membuka aplikasi dan mencari dan membeli baju yang diinginkan. Next. Pada halaman VPC, gambar yang disediakan merupakan value proposition canvas dari kelompok penjual. PPC adalah diagram yang dapat menjadi tool untuk membantu kita mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa. Apa yang menjadi kebutuhan konsumen sehingga dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. VPC terdiri dari dua bagian utama, yaitu customer profile serta value proposition. Pada customer segment VPC terdapat beberapa job yang dilakukan oleh penjual, yaitu menjual pakaian bekas yang masih layak dipakai, melayani pembeli yang ingin membeli pakaian bekas, menjual pakaian bekas melalui sosial media, dan membuka sebuah toko untuk menjual pakaian bekas. Dalam menjalankan job tersebut, penjual juga mengalami beberapa masalah, yaitu terkadang barang yang datang tidak sesuai. Masyarakat kurang berminat untuk membeli pakaian bekas, susah untuk mempromosikan barang, dan masih banyak masyarakat yang meragukan kualitas dari barang bekas. Oleh karena itu, penjual mempunyai beberapa harapan, yaitu terjual banyak pakaian-pakaian yang disediakan masyarakat, berminat membeli pakaian bekas, mendapatkan keuntungan yang lebih baik, dan tidak menginginkan kerugian. Next. Oke, sama seperti sebelumnya, pada customer job yang pertama mencari dan membeli baju bekas sesuai dengan fashion yang diinginkan, melakukan pembayaran atau transaksi, dan mencari dan membeli baju bekas dengan harga yang terjangkau. Pada agennya dapat dengan mudah membeli baju bekas, kemudian dapat dengan mudah menemukan fashion yang diinginkan, menemukan baju bekas dengan brand terkenal, menemukan baju bekas dengan harga yang terjangkau. Pada fansnya sendiri, masih jarang ditemui penjual thrift. Estimasi pengiriman barang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, masih ada rasa gengsi, harga barang yang terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kualitas pakaian. Terkadang baju yang digambar tidak sesuai dengan kualitasnya dan pakaian yang datang kadang tidak sesuai. Pada gen kreator, di sini mencari baju bekas dengan brand yang terkenal. Selanjutnya, membeli pakaian bekas melalui toko online, mencari di berbagai platform mengenai tren-tren fashion,
sering mengecek promosi melalui notifikasi. Pada pen relievers, menghubungi penjual untuk memastikan barang sesuai dengan kesepakatan awal. Selanjutnya mencari pakaian dengan memasukkan keyword pada fitur pencarian. Terus meningkatkan kepedulian dengan lingkungan. Selanjutnya harus lebih teliti lagi dalam memilih pakaian dan mengecek harga dan mengecek review kualitas pakaian pada produk dan servis aplikasi situs thrift shop. Next. Pada bisnis model Canvas, di sini ada key partner yang isinya itu ada penjual dan pembeli. Key activities, menjual pakaian bekas, membeli pakaian bekas, mengecek pakaian bekas. Pada value proposition, di sini bisa melakukan pengecekan pakaian bekas yang ingin dibeli. Memilih berbagai macam pakaian bekas dengan mudah, jual beli pakaian bekas yang masih layak dipakai, dan membeli pakaian bekas dimanapun dan kapanpun. Pada customer relationship, memberikan saran pakaian bekas terbaik, membantu user memilih pakaian berkualitas. Pada customer segment, di sini ada dewasa, anak-anak, dan remaja. Pada key research, ada aplikasi, platform, pakaian, masyarakat umum, internet. Pada channel, ada sosial media, perangkat mobile, iklan online, dan iklan offline. Cost struktur, biaya modal, owner, biaya admin, dan biaya akun Google. Revenue stream, ada iklan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Panca Wiguna Sitanggang. Kepada Panca, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case. Jadi yang pertama di sini terdapat use case penjual, di mana penjual melakukan login terlebih dahulu. Lalu penjual mengupload baju yang ingin dijual, lalu mempromosikan barang yang ingin dijual, menunggu orderan, menerima notifikasi ketika menerima orderan, dan setelah itu melakukan pengiriman barang yang ingin dijual. Selanjutnya yaitu use case pembeli, di mana di sini pembeli sama seperti penjual, pertama melakukan login dan daftar akun, lalu mencari baju yang ingin dibeli, berinteraksi dengan penjual melalui fitur chat, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran. Jadi untuk UX website di sini eh, pertama di sini terdapat opening, lalu masuk ke halaman login. Setelah masuk ke halaman login akan menuju ke halaman utama. Di halaman utama terdapat halaman chat, notifikasi, halaman promosi, halaman troli, eh, pencarian, halaman transaksi, dan halaman akun. Jadi di halaman promosi di sini eh, dapat mengupload barang yang akan dipromosikan. Setelah dipromosikan akan muncul pop-up sukses. Lalu selanjutnya pada halaman pencarian di sini yang dimana untuk mencari pakaian yang ingin dibeli. Lalu di halaman akun terdapat halaman ulasan, halaman wishlist, dan halaman daftar toko. Di mana halaman daftar toko di sini untuk membuka toko untuk menjual barang yang ingin dijual. Di halaman daftar toko di sini akan menuju ke setelah daftar akan menuju ke halaman sukses. Lalu setelah halaman sukses akan menuju ke profil toko yang telah didaftar. Lalu di halaman toko tersebut kita dapat menambahkan produk yang ingin dijual. Setelah menambahkan produk yang ingin dijual akan muncul pop-up selesai upload. Jadi untuk selanjutnya ada high fidelity prototype. Jadi di sini eh, pertama akan menuju ke halaman login. Lalu selanjutnya akan masuk. Nah, jadi di sini dapat beberapa fitur seperti feed, troli, transaksi, dan akun.
pesan dan notifikasi. Di sini dapat mencari pakaian yang ingin dibeli. Lalu di sini terdapat fitur chat, lalu fitur notifikasi, fitur feed, upload uh, foto ataupun video, lalu troli untuk barang yang dibeli, lalu transaksi. Di sini dapat melihat eh, semua transaksi, menunggu konfirmasi, dikemas, dikirim, tiba di tujuan maupun dikomplain. Di halaman akun di sini terdapat daftar toko. Untuk membuka toko, lanjut. Lalu terdapat untuk menambahkan produk di sini, lalu lanjut. Lalu barang sudah terupload. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.